على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله بهم ابتغى مرضات أثبت صفات من الموت في عافية نصيح شفينا رسول الله وذريتها ومشيخ الدين وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأفعال بالدين والدنيا الآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة وتعالى من نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلفنا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شرع سرور الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan yang lalu daripada kitab Jawahirul Quran daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu. Masih di dalam bagian berupa ayat-ayat jawahir dalam surat Al-An'am. Itu sekarang pada ayat surat Al-An'am pada ayat 95. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Innallaha faliqul habbi wan nawa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menumbuhkan atau memecah, membelah daripada habbi, biji-bijian, wan nawa, dan biji daripada buah-buahan. Yukhrijul hayya minal mayyit, dia menghidupkan yang, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dan dia zat yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Itulah Allah, maka bagaimana mereka itu atau kalian masih berpaling daripada kekuasaan Allah SWT. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah adalah yang membelah daripada al-habbi, biji-bijian. Ya, kalau nawa itu biji-biji tumbuhan biji-biji daripada buah-buahan seperti biji kurma sebagainya. Kalau hab itu lebih kepada biji, artinya makanan pokok, gandum, beras, jagung, itu hab. Jadi beda konsep maknanya antara hab dan nawa. Nawa itu ya biji-biji buah-buahan itu, kurma, anggur, macam-macam. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah lah yang membelah, atau maksudnya menumbuhkan daripada yang membelah biji itu dengan tunas daripada tumbuhan itu tadi, sehingga tumbuh biji-bijian dan nawa dan biji daripada buah-buahan. Dialah yang yukhrijul hayya minal mayyit, dialah yang menghidupkan orang-orang atau makhluk yang hidup, mengeluarkan makhluk yang hidup dari yang mati. Mukhrijul mayyita minal hayy, dan mukhrijul mayyiti minal hayy, dan dialah
yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Nah, ini sudah kita bahas ketika kita membahas di surat Al-Imran. Ya. Juga beberapa ayat yang sebelumnya tentang yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, di ayat-ayat sebelumnya itu. Jadi ada beberapa penafsiran. Ya, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kita manusia ini hidup dikeluarkan daripada benda mati berupa sperma, nutfah. Begitu juga hayawan, makhluk hidup dikeluarkan daripada telur dan sebagainya, itu benda-benda mati. Maka dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sebaliknya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Telur tadi keluar dari benda-benda yang hidup. Sperma tadi keluar daripada benda makhluk hidup, yaitu manusia. Untuk makna lainnya, al-hayy itu yang dimaksud yang hidup adalah yang beriman, yang mati adalah orang yang kafir. Allah mengeluarkan generasi-generasi yang beriman daripada yang kafir. Karena terjadi pada para sahabat yang ayah atau kakek-kakek mereka adalah orang musyrik, kemudian dikeluarkan dari mereka orang-orang yang beriman. Begitu juga sebaliknya, Allah mampu mengeluarkan orang-orang yang mayit, yang mati, yang kafir daripada yang hidup, yang beriman. Dzalikumullah, itulah yang memiliki kekuasaan itu adalah Allah. Dzalikumullah, itulah Allah. Kalau kalian bertanya tentang Allah, kekuasaan Allah, atau belum mengenal siapa kekuasaan atau bagaimana kekuasaan Allah, maka itulah Allah SWT yang melakukan semua itu. Fa'anna tu'fakun, maka bagaimanakah kalian dipalingkan dari ayat-ayat Allah SWT? Itu bagaimanakah kalian itu berpaling? Falikul isbah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membelah pagi, waktu pagi. Jadi membelah malam dengan cahaya fajar. Membelah kegelapan malam dengan cahaya fajar. Maka al-falaq itu ada sebagian maknanya dikata falaqo. Falaqo artinya membelah. Ya. Itu sebagian makna falaq itu adalah subuh, waktu subuh. Subuh disebut falak karena cahaya fajar itu membelah kegelapan malam. Maka disebut dia falakul a'udzu birabbil falak. Ya. Falikul isbah, dialah Allah yang membelah daripada waktu subuh, waktu pagi. Wa ja'ala laila sakanan, dialah Allah yang menjadikan, dan dialah yang telah menjadikan malam sebagai ketenangan, tempat beristirahat. Dan dikatakan wa ja'ala wasyamsa wal qamara husbanan, dan Allah lah yang menjadikan matahari bulan itu untuk perhitungan. Zalika takdirul azizil alim, itulah ketentuan Allah yang maha aziz lagi maha alim. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian nujum, bintang-bintang, litahtadu biha, supaya kalian mendapat petunjuk dengan bintang-bintang tadi di dhulumatil barri wal bahri, di kegelapan daratan dan lautan. Ini mereka bintang-bintang yang tetap itu bisa dijadikan tanda. Seperti bintang kutub yang menjadi tanda arah utara. Ya, ketika menentukan arah kiblat dengan bintang, maka ahli falak itu memegangi bintang kutub bagi penunjuk arah utara yang tepat berada di kutub bintang ini, kutub utara, sehingga menjadi penunjuk ke arah utara. Kemudian dan masih banyak bintang-bintang yang lain yang menjadi, seperti di Jawa itu ada, kalau mungkin masih mengenal orang-orang yang di desa itu ya, apa gubuk penceng atau apa itu sebagai penanda musim-musim tanam dan sebagainya. Selain tanda daripada tempat, rasi-rasi bintang yang disebut sebagai buruj. Bersama idzatil buruj, demi langit yang memiliki rasi-rasi bintang. Wasyamsa wal qamara husbanan, dzalika takdirul
Azizil Alim. Nah, qad fassalna wa allati ja'alakum nujuman tahtadun, supaya dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang supaya kalian tertunjuki arah biha dengan bintang-bintang tadi fi dzulumatil barri wal bahri, di kegelapan daratan dan lautan. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun, sungguh telah kami perinci tanda-tanda kebesaran kami bagi kaum yang mengetahui, bagi kaum yang ingin atau memiliki kemauan untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Namun bagi orang yang lalai ya tidak menjadi manfaat ayat-ayat itu, justru akan menjadi hujjah yang mengancam dia. Saya sudah sebarkan ayat itu, kenapa kalian tidak? Ini menjadi hujjah, kenapa mereka masih ingkar. Dikatakan di surat Yusuf itu kan di akhirnya kan, betapa banyak ayat itu yamurruna 'alaiha. Betapa banyak ayat tanda-tanda kebesaran Allah itu yang mereka lewati di bumi yang ketika mereka berjalan itu. Umana ghafilun, sedangkan mereka itu kebanyakan lalai daripada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Liqaumi ya'lamun, maka ayat itu hanya bermanfaat, berfaedah untuk orang-orang yang mengetahui, yang ingin tahu terhadap kebesaran Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk qaumi ya'lamun, orang yang mengetahui kebesaran Allah SWT. Amin ya rabbal. Dan ma'rifah itulah yang dicari oleh para awliya ushalihin. Wa huwa alladzi ansha'akum min nafsi wahidatin fa mustaqarrun wa mustauda. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang ansha'akum, mewujudkan kalian, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, itu Adam alaihissalam, bapak kita. Wa mustaqarrun wa mustauda, maka bagimu ada tempat menetap dan ada tempat penyimpanan. Mustaqarrun ay mahalul istiqrar, tempat menetap. Mustauda ini tempat menetap di bumi ini. Sedangkan mustauda tempat penyimpanan di kubur, disimpan sampai hari berbangkit. Wa mustaqarrun wa mustauda. Kemudian sebagian lagi ada lagi yang menafsirkan mustaqarr itu tempat menetap, itu maksudnya rahim. Dan mustauda itu adalah tulang-tulang sulbi, tulang-tulang rusuk yang mana kita disimpan benih-benih itu di dalam sulbi bapaknya. Setelah disimpan, maka dengan proses pernikahan, kumpul antara ibu dan bapak, maka dititipkan nutfah itu tadi, sperma laki-laki pada perempuan yang bersatu zigot itu di dalam mustauda, di dalam mustaqor, tempat menetap sampai 9 bulan, itu rahim. Ya banyak penafsirannya, karena penafsiran mustaqor mustauda ini banyak. Yang masyhur itu tadi, baik itu mustaqor itu bumi, mustauda itu kubur. Yang menafsirkan mustaqor itu rahim, karena tempat menetap sampai 9 bulan. Mustauda itu tempat penyimpanan benih tadi itu berupa sulbi, bapak-bapak mereka. Itu penafsirannya. Kemudian mustaqarrun wa mustauda. Ada lagi yang menafsirkan mustaqor itu adalah tempat ketika dia meninggal, sehingga amalnya menetap di sana. Itu ketika di barzakh. Mustauda itu di negeri akhirat, tempat penyimpanan mereka, tempat kembali mereka. Tapi pendapat yang paling kuat oleh para tafsir ada pendapat yang pertama tadi yang saya sebutkan. Itu mustaqor itu di dunia, mustauda itu adalah kubur, tempat penyimpanan sampai hari berbangkit. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari berbangkit. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun, sungguh telah kami perinci ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami itu bagi orang yang memahami, tanda-tanda kebesaran Allah SWT, yang mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah SWT termasuk. Mudah-mudahan kita termasuk juga kaum yafqahun, kaum yang yafqahun. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa alladzi anzala minas samai ma'an, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit air.
Ini dari awan, karena awan tempatnya di langit, itu majaz. Yang disebut adalah tempatnya, yang dimaksud adalah yang bertempat di sana, yaitu sahab, awan. Maka itu majaz mursal dalam ilmu balaghah, alaqatuha mahalliyah, alaqahnya, hubungannya. Karena yang disebut adalah tempatnya sama. Sangat yang dimaksudkan air itu turun bukan dari langit kan, dari awan. Awan itu fis sama. Itu kayak bahasa Quran. Majaz mursal. Kemudian wawalladzi anzala minas samai ma'an. Dialah Allah yang telah menurunkan dari langit itu air. Berupa hujan, fa akhrajna bihi, maka kami keluarkan dengan air itu nabata kulli syai'in, tumbuhan dari segala sesuatu. Dari macam-macam tumbuh-tumbuhan yang Allah keluarkan dari air yang sama. Tapi keluar tumbuh-tumbuhan yang berbeda, khadiran, yang hijau. Tumbuhan yang hijau. Ini ketika dia segar, masih segar, maka mereka tumbuhan itu berwarna hijau dengan warna yang enak dipandang dan mata manusia itu hijau. Dan Rasul SAW karena yuhibbu ayanzura ilal khudra. Rasul suka melihat pada pemandangan yang hijau daripada tumbuhan, itu beliau suka. Bagaimana di Ihya kemudian juga beliau suka pada pemandangan daripada air yang mengalir. Dan sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ghazali di Ihya bahwa orang yang ahlul akhirah, maka segala pandangan yang dia lihat itu mengingatkan akan nikmat akhir. Tajri jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang melihat pemandangan sebagainya, dia mengingat akan kenikmatan akhirat yang jauh lebih kekal dari itu semua, sehingga dia tidak tertipu dengannya. Tapi orang yang melihat dengan lalai, maka mereka akan tertipu dengan apa yang mereka lihat. Waliyadzubillah min dzalik. Nabata kulli syai'in fa akhrajna bihi khadiran. Maka kami mengeluarkan darinya, dari tumbuhan itu tadi, ya, khadiran, segala yang hijau. Ya. Iya. Benar. Kembali ke nabat. Ada juga yang merujukkan domainnya ke mak, memang minhu. Jadi kalau minhu itu berarti min itu sababiyah, bukan asal. Kalau asal kan tidak mungkin air jadi tumbuhan. Tapi wakila ilan nabat. Kalau dikatakan min itu asal, sumber, maka ya dari nabat. Dikatakan min itu sababiyah, penyebab, ya penyebabnya air tadi yang menumbuhkan. Kemudian apa lagi? Nukhriju minhu habban mutarakiba. Kami keluarkan darinya, sama ini dengan minhu tadi, ke nabat atau ke air. Karena air itu kami keluarkan habban mutarakiba. Atau dari tumbuhan itu kami keluarkan hasilnya itu berupa habban, biji-biji seperti padi kan mengandung biji, gandum mengandung biji-bijian. Hab, kita sudah bahas perbedaan hab dengan nawa tadi. Jadi hab itu biji dalam arti tumbuhan makanan pokok, beras, gandum, jagung itu biji. Nawa itu biji daripada buahan, biji jambu, biji. Kemudian wa minan nakhli min taliha habban mutarakiba. Kami keluarkan daripada tumbuhan itu, ya, biji-biji tadi dari tanaman-tanaman itu biji habban mutarakiba, yang banyak, mutarakib, yang saling tumpang tindih, bersusun satu sama lain. Wa minan nakhli, juga dari kurma, daripada pohon kurma, ya, an-nakhl itu pohon kurmanya. Kalau tamar itu kurmanya. Daripada pohon kurma itu tadi, wa minan nakhli min tal'iha, dan dari mayang kurma. Min tal'iha, daripada kolak itu tadi, tempat benang sari kurma itu, mayang kurma, tempat benang sarinya. Min tal'iha kinwanun daniyah. Kami keluarkan dari tal'iha, daripada tempat mayang kurma tadi, tal'in nakhli, ya, itu kinwanun daniyah. Ya.
tangkai-tangkai yang terurai. Daniyah itu yang menjulur ke bawah. Dana yadnu atau daniyah itu rendah. Tangkai-tangkai yang terurai dari mayang kurma tadi, tangkai-tangkai kurma yang terurai yang karena menjadi berat terhadap buahnya sehingga dia terjuntai ke bawah. Kinwanun daniyah. Mengurai tangkai-tangkai menjulai ke bawah. Kinwanun daniyah. Dari toliha, daripada tolak, daripada mayang kurma tadi. Wa jannatin min a'nabin, dan kebun-kebun dari a'nab, dari buah-buah anggur, kebun-kebun anggur. Wa zaituna, dan kami keluarkan pula zaitun. Ay wa nukhriju zaituna, kami keluarkan juga zaitun. Farumana, dan juga delima, buah delima, rumman. Mustabihan wa ghairu mutasyabih, yang serupa dan yang tidak serupa. Ya, pada buah ada yang serupa daripada bentuknya atau rasanya, dan ada yang tidak serupa. Ya. Atau ada yang mengatakan kadang serupa bentuk pohonnya tapi berbeda rasanya. Ya. Atau serupa pemandangan daripada luarnya tapi berbeda rasanya. Mustabihan bukan mutasyabih, dan ada yang tidak serupa. Kemudian unduru ila tamarihi, semua itu Allah tumbuhkan dari tanah yang satu. Kadang-kadang ditanam di tanah yang satu, diairi dengan air yang satu, tapi tumbuhnya berbeda. Mukhtalifan ukuluhu, rasanya berbeda. Min apa? Min al-qita'um mutajawiratun jannatun. Dikatakan di surah Ar-Ra'd min apa? Fil ardi qita'um mutajawirat. Di bumi itu ada qita'un mutajawirat, ada beberapa bongkahan tanah yang berdekatan. Berdekatan. Mutajawiratin apa? Jannat di surat Ar-Ra'd. Qita'un mutajawir min a'nabin, berupa anggur, wa zar'in. Ya, zara itu yang biasa disebut untuk digunakan untuk menyebut zara itu tanaman-tanaman makanan pokok seperti padi, ya, gandum, jagung, itu zara. Ya. Wa zar'in wa nakhilun, juga daripada pohon kurma. Sinwanun wa sinwan, ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Semua itu yusqa bima'in wahid, semua itu Allah sirami dengan air yang satu. Tapi tumbuhannya berbeda. Padahal qita'un mutajawirat, padahal itu bongkahan tanahnya juga berdekatan, airnya satu, tapi Allah tumbuhkan berbeda-beda rasa, berbeda-beda bentuk, berbeda-beda rasa dan sebagainya. Yusqa bima'in wahid. Wa nufaddilu ba'du ala ba'din fil ukul, dan kami lebihkan sebagian atas sebagian lain dalam hal rasanya. Enak, ada yang tidak nyaman dimakan manusia. Untuk makanan yang lain, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Sebenarnya di dalam hal itu terdapat tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berpikir. Unduru ila tamari, coba kamu perhatikan kepada buah-buahnya. Buah-buah daripada zaitun dan rumman sebagainya tadi. Idza asmaro, apabila tumbuh, wa yan'ih, dan lihat kepada masaknya buah itu tadi. Lihatlah kepada buah-buah tadi. Unduru ila tamarihi idza asmaro wa yan'ih, ketika dia berbuah. Dan lihatlah kepada yan'ih, kepada nudjih, kepada kemasakan daripada buah-buah itu. Inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun, sesungguhnya dalam yang semua itu terdapat tanda bagi orang yang beriman. Artinya seorang ketika dia tafakkur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah itu akan memperkuat keimanan orang itu. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru bukan beriman, malah mereka menyekutukan Allah SWT. Dan Anda melihat, dan ini semua gaya bahasa Quran di hampir semua dalam Quran itu ya. Seperti yang ditunjukkan di beberapa cuplikan ayat ini tadi. Anda melihat Allah itu menyebutkan fenomena alam itu bukan murni sebagai fenomena. Atau bukan murni sebagai fenomena alam dan bukan murni sebagai sains, tidak. Itulah sains yang harusnya sains yang Islami. Coba
Setiap Allah sebut satu fenomena alam pasti diikuti di akhir ayatnya itu. Ya, dzalikumullah min ayatillah. Min ayatin. Jadi Allah itu tidak menyebut itu sia-sia. Tidak Allah cuma menunjuk ini loh, lihat tumbuhan, lihat. Kembali. Harusnya, ini yang saya kepingin, harusnya sains di sekolah Islam itu seperti itu. Bukan science pure science, science for science. Ilmu untuk ilmu saja. Allah ciptakan itu semua bukan untuk ilmu murni. Tapi kalau dalam bahasa filsafatnya, aksiologinya ilmu itu tadi untuk apa? Ya, untuk memahami tanda kebesaran Allah SWT. Karena yang terjadi justru malah di sekolah Islam sainsnya ya sama dengan di sekolah konvensional, sekolah sekuler, sama aja. Hatta yang menyandang label nama Islam, sainsnya sama. Ini kan ajib. Iya, ya bukan urusan pemerintahan, itu kan kita cari kambing hitam, ya biarkan saja. Mengikuti pemerintahan sampai kiamat tidak akan terwujud sains macam ini. Iya. Ya iya. Malah menjadi hijab dari Allah, bukan menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sainsnya itu. Maka kita ingin buat sendiri itu. Yang tidak ngikuti pemerintah, kalau ngikuti pemerintah nggak bisa. Kemudian apa lagi? Ya. Nah, fi dzalikum la ayatin qaumiyyin yu'minun. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Dan mereka jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang musyrik maksudnya, menjadikan kafiruna, orang-orang kafir itu ja'alul al-jin syuraka. Mereka menjadikan jin itu sekutu-sekutu Allah. Ya. Wa khalaqahum, padahal Allah lah yang menciptakan para jin itu. Ya, mereka menjadikan para jin itu sekutu-sekutu Allah, padahal khalaqahum, padahal Allah yang mencipta mereka, yang mencipta para jin itu tadi. Ini orang-orang zindik yang menjadi serikat bagi iblis. Ini sudah banyak ya, para dukun macam-macam. Mereka mengatakan menjadikan Allah sekutu itu, bagi Allah itu sekutu karena mereka mengatakan Allah itu mencipta manusia. Orang-orang zindik itu mengatakan, termasuk agama apa? Zoroaster di Majusi, yang mengakui ada dua Tuhan, Ahirman dan Ahura Mazda itu dikatakan, atau Ahura Mazda, Tuhannya Majusi itu ada dua, ada pencipta cahaya, ada pencipta kegelapan. Kata mereka. Sehingga dikatakan bahwa Allah itu pencipta nur, pencipta cahaya, pencipta manusia. Iblis itulah pencipta kegelapan, pencipta ular. Iblis itu pencipta keburukan, kata dia. Maksudnya baik, bahwa yang buruk itu tidak mungkin disandarkan kepada Allah. Mirip dengan Mu'tazilah. Mirip. Saya katakan ya jelas Mu'tazilah Muslim nih. Cuma ya dikatakan sebagai ahli bid'ah dalam masalah akidah. Maksudnya baik. Kata mereka Allah itu cuma mencipta cahaya, manusia, segala yang bermanfaat Allah yang cipta. Ada kegelapan, ular, kalajin, macam-macam itu yang iblis yang cipta. Ini hanya menyekutukan Allah SWT. Yang betul yang sudah kita bahas di situ bahwa pencipta semuanya ya Allah. Al khair wa syarr min Allah. Cuma yang dimaksud kebaikan keburukan itu kan dalam kacamata manusia. Dalam pandangan Allah semua sama, mau semua binasa, mau semua ada, bagi Allah sama, netral. Cuma kan pandangan khair wa syarr itu kan kacamata kita. Kemudian dikatakan apa? Juga di dalam surat yang lain, seperti di surat As-Saffat, wa ja'alu bainal jinnati nasaban, bainahu bainal jinnati nasaban. Dia, mereka orang-orang musyrik ini menjadikan antara antara Allah dengan para iblis dengan al-jinnah tadi nasaban, hubungan. Menjadikan nasab antara hubungan antara
Allah dengan atau antara iblis dengan jin tadi. Wa kharaqu lahu banina wa kharaqu lahu banina banatin bi ghairi ilm. Dan mereka kharaqu, mengada-adakan dengan mengatakan Allah itu punya anak. Kharaqu lahu banin, mengadakan bagi Allah itu banin, mengada-adakan bagi Allah itu banin, anak-anak laki-laki. Wa banatin, anak-anak perempuan, bi ghairi ilm, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, hanya mengikuti taklid kepada nenek moyang mereka yang menyekutukan Allah SWT. Dan Allah tidak menurunkan ilmu untuk itu. Ini katakan subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah dan maha luhur Allah dari apa yang mereka sifati. Badi'us samawati wal ard, dialah Allah yang badi, yang mencipta langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard, dialah Allah yang mencipta langit dan bumi. Ai mubdi'uha, ibda secara bahasa, ibda itu mencipta, mengadakan sesuatu, takwin syai' bi ghairi misalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Itu namanya ibda atau bada'. Makanya disebut bid'ah karena tidak ada contoh sebelumnya. Inovasi, kalau bahasa kerennya ibda' itu inovasi. Badi'us samawati wal ard, Allah lah sang inovator, sang pencipta langit dan bumi, tanpa ada contoh sebelumnya. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu shahibah. Itu logika yang sederhana. Bagaimanakah ada bagi Allah itu anak sedangkan tidak ada bagi dia istri? Ya, zaujah. Ada bagi dia anak sedangkan tidak ada istri bagi dia, bagaimana mungkin? Wa khalaqa kulla syai'in, itu logika yang sederhana. Allah tidak butuh pada sesuatu, bagi butuh pada pasangan. Kalau sudah begitu, bagaimana Allah punya anak? Itu logika sederhana. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dialah Allah yang mencipta segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, otomatis karena dia yang cipta segala sesuatu, pasti dia mengerti tentang seluk-beluk segala sesuatu yang dia cipta. Masa dia mengadakan sesuatu dia tidak mengerti? Makanya Allah sebut wa huwal khallaqul alim, dia yang maha mencipta, dia yang maha mengetahui ciptaannya, dia yang cipta. Dia yang cipta. Kemudian dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. Itulah Allah Rabb kalian, pencipta kalian, pengatur kalian. Ya, Rabb itu pencipta, pemelihara, pengatur, penguasa. La ilaha illahu, karena dia adalah Rabb kalian dan Rabb segalanya, Rabbul alamin, pencipta, pengatur, penguasa, ya, itu pengurus. Karena dia Rabb semuanya, maka la ilaha illahu, lanjutannya adalah tiada yang patut disembah, tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan kecuali dia. Dan dia menguasai segalanya. Maka siapa yang pantas disembah selain dia? Maka karena dialah Rabb, maka dialah ilah. Ya, Rabbin nas. Karena dia Rabbin nas, tentunya dia malikin nas, tentunya dia yang menguasai manusia. Kalau sudah begitu dia Rabb segalanya, maka dia tentunya ilahin nas, tentunya dia sesembahan. Kalau itu yang menguasai manusia, terus mau cari sembahan mana lagi? Jadi dia ilahin nas. Jadi ilah itu maknanya ma'bud, Rabb itu maknanya mudabbir, khaliq, pengatur, pengurus, pencipta, penjaga, pemelihara, itu Rabb. Sohib, pemilik atau malik, pemilik, itu Rabb. Kemudian dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. Maka karena dia Rabb kalian, maka la ilaha illahu, maka tiada sesembahan yang patut disembah sebenar-benarnya kecuali Rabb itu tadi. Karena dia menguasai segala-galanya. Khaliqu kulli syai'in, dialah pencipta segala sesuatu, fa'buduhu, maka sembahlah oleh kalian dia. Worship him, sembahlah dia. Ala kulli wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maha wakil, maha memelihara atas segala sesuatu. Wakil itu memelihara atau menguasai. Wakil itu yang dipasrai. Dan orang itu kan tidak mungkin memasrai sesuatu kecuali
Orang yang dipasrah ini kan dia yakin akan kemampuan. Maka karena Allah Maha Segaganya, maka dia adalah wakil yang sepatutnya kita memasrahkan urusan kepada dia. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikuhul absar, tidak menjangkaunya. Tidak menjangkau akan dia apa al-absar, pandangan-pandangan zahir daripada manusia. Sebaliknya wa huwa yudrikul absar, namun dialah yang menjangkau segala pandangan kita. Adapun pandangan kita tidak bisa menjangkau dia. Ya'lamu khainatal a'yun, dia mengetahui lirikan khianatnya, lirikan mata. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada, oleh hati. Wa huwa latiful khabir, dan dialah maha lembut, halus. Namun maha khabir, maha mengetahui akan segala seluk-beluk daripada hambanya. Maha halus, dan latif itu, kalimat latif itu sesuai dengan la tudrikul absar. Kalimat khabir itu sesuai dengan wa huwa yudrikul absar. Maka ditutup dengan dua asma itu, wa huwa latiful khabir. Dia maha lembut, maha halus sehingga tidak bisa jangkau oleh dengan pandangan manusia. Dia maha khabir, maha mengetahui karena dia mengetahui seluruh pandangan manusia. Wa huwa latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah dia ngerti? Tidakkah manusia itu tahu, sadar akan siapa penciptanya? Kemudian, dan ayat ini tidak bisa dijadikan penolak, tapi dijadikan penolak oleh para Mu'tazilah untuk menolak bahwa Allah itu bisa dilihat, kata dia. Dalilnya adalah ayat ini, Allah bilang dia tidak bisa dilihat. Tapi dijawab oleh para ulama, ini Allah, ya, konteks pembicaraan ayat ini adalah selama di dunia ketika dia hidup. Ya, ini konteks daripada ayat tersebut. Ya, dikatakan ini konteks ayat la tudrikul absar ini jadi dipegangi oleh para Mu'tazilah. Makna zahir ayat ini dipegangi oleh para Mu'tazilah. Dari itulah kemudian mereka menolak bahwa Allah bakal dilihat. Ini loh la tudrikul absar, katanya Mu'tazilah. Sedangkan mazhab Ahlussunnah itu justru mengisbat ru'yatullah, meneguhkan tentang melihat Allah nanti di akhirat. Sebagaimana datang di Quran dan Sunnah. Itu dalam Al-Quran diantaranya surat Al-Qiyamah ayat 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah pada hari itu yang nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, yang mana mereka memandang kepada Tuhan mereka. Dan juga di surat Al-Mutaffifin ayat 15. Dikatakan apa? Surah Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum ar-rabbihim, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu. Ar-rabbihim, dari Tuhan mereka. Yauma idzin, pada hari itu, pada kiamat. Lamahjubun, mereka terhijab dari Allah. Mereka terhijab dari Tuhan daripada melihat Allah. Imam Malik mengatakan seandainya Allah tidak bisa dilihat, maka tidak mungkin Allah mencela orang kafir dengan terhijab daripada melihat. Maka itu sekaligus dalil bahwa Allah dilihat. Dan melihat Allah adalah sebuah kemuliaan, sehingga orang kafir yang tidak mengalami itu dienyek oleh Allah, dihina oleh Allah karena mereka mahjub, terhijab dari Tuhan mereka. Innahum waliyadu billah min dzalik. Innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kemudian begitu juga dalam sabda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasul membaca ayat alladzina ahsanu, ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat baik, al husna, bagi mereka balasan yang terbaik. Bagi orang yang berbuat baik, bukan Allah katakan balasan yang baik, balasan yang terbaik. Wa ziyadah, masih ditambah lagi, wa ziyadah, dan ada tambahan. Dan Rasul menafsirkan ziyadah itu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan husna itu surga, ziyadah tambahannya adalah memandang kepada Allah Subhanahu. Dan juga panjang hadisnya di dalam Bukhari dan Muslim juga tentang masalah apa? Sataruna rabbakum iyanan, kalian akan melihat Tuhan kalian secara nyata-nyata, kata Rasul SAW. Ya. Maka kita selalu berdoa warzuqna nazar ila
wajhika karim. Bersihkanlah kami memandang kepada zatmu yang mulia, yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Khalaqa kulla syai'in wa bi kulli syai'in alim. Ya. Apa tadi? La tudrikul absar wa latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian basairu min rabbikum. Ya. Bukti-bukti daripada Tuhan kalian. Ya, bukti-bukti yang nyata, basair. Basirah. Bukti-bukti yang nyata daripada Tuhan kalian. Qad ja'akum basairu min rabbikum ay hujajul bayyinah. Ya. Disebut bukti itu basair karena kita bisa memandang kebenaran melalui bukti itu, sehingga dia merupakan basirah. Basair min rabbikum. Telah datang bukti-bukti yang nyata daripada Tuhan kalian. Faman absara, siapa-siapa orang yang setelah datang bukti itu dia melihat, dengan bukti yang nyata itu dia bisa melihat kepada kebenaran, fali nafsihi. Aiman arafaha wa amana biha fali nafsihi. Siapa yang mengetahui ya bahwa itu adalah bukti kebenaran, memandang bukti kebenaran, dia yakin terhadap bukti kebenaran itu, lalu beriman, fali nafsihi. Maka itu keuntungannya untuk dirinya sendiri. Wa man absara fali nafsihi. Wa man amiya na'udzubillah. Siapa yang buta daripada bukti itu, tidak melihat. Bukan karena tidak jelasnya bukti Allah, karena butanya mata. Artinya Allah menggunakan kata amiyah, buta. Dalam arti ketika seorang itu tidak melihat, itu bukan karena tidak terangnya buktinya Allah, tapi karena butanya mata hati mereka sehingga tidak bisa melihat bukti yang nyata itu tadi. Sehingga para arif billah itu kan sering mengatakan, bagaimana kau mencari Tuhanmu? Tuhanmu itu ceto welo-welo, bagaimana? Kau masih mencari dia, apa Tuhanmu hilang kau cari? Katanya para arif billah. Ya radhiyallahu anhum, anhum. La tudrikul absar, dikatakan qad ja'akum basairu min rabbikum wa man absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha. Maka siapa yang buta daripada bukti-bukti nyata tadi, fa 'alaiha, maka kembali kerugiannya atas dirinya, atas nafsi tadi, atas nafas. Fa 'alaiha, atas dirinya. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan saya tidaklah menjaga daripada kalian. Jadi Rasulullah SAW tugasnya cuma menyampaikan, bukan untuk menjaga atau memberikan hidayah kepada hati. Ya, setelah Rasul tunjukkan ayat-ayat kebesaran Allah SWT, maka di situ ya, ada yang melihat dan ada yang tidak melihat. Maka yang melihat itu jadi karena ma'ana alaikum bihafiz. Saya tidaklah menjaga atau tidaklah mencatat amal kalian. Amal kalian itu urusan kalian, tugas saya menyampaikan, kata Rasul. Tugas saya menyampaikan. Saya tidak menjaga kalian, tidak mencatat daripada amal kalian. Ya, inama ana rasulun ilaikum. Saya ini cuma rasul kepada kalian. Wa ana illa balagul mubin. Saya tidak ada kecuali saya harus penyampaian. Tugas saya cuma menyampaikan. Man absara fali nafsihi wa man amiya wa ma ana alaikum bihafiz. Saya tidak ditugasi untuk mencatat amal kalian. Saya tidak ditugasi untuk menjamin kalian, untuk menjaga kalian. Allahu a'lam. Wakadzalika nusarriful ayat dan seterusnya, itu sampai ayat 104 tadi. Qaulu wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla la mubaddil kalimatihi wa samiul alim. Dan tamat kalimat rabbika, sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu itu sidqan wa adla, dalam hal kejujurannya dan keadilannya. La mubaddil kalimati. Tiada yang dapat merubah kepada ketetapan. Ini kalimat-kalimat maksud ketetapan Allah. Tidak ada yang dapat merubahnya. Walan tajid sunnatillahi tabdila. Walan tajid sunnatillahi tahwila. Tidak akan kamu dapati perubahan daripada sunnatullah. Wa huwa samiul alim, dan dia maha mendengar akan hambanya dan maha mengetahui. Tamat kalimat rabbika sidqan wa adlan bagi kalimatnya wa huwa samiul alim. Tidak ada yang dapat merubah keputusan Allah SWT. Dan juga dalam ayat yang lain tuh, di ayat 115, di ayat 133, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Tuhanmu dialah yang maha ghani, maha cukup, maha kaya, dzur rahmah, tapi memiliki kasih sayang. Allah itu maha kaya,
tapi masih memiliki kasih sayang. Padanannya di ayat yang lain, wal azizul hakim. Allah itu maha perkasa tapi maha bijaksana. Perkasa tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan Allah, tapi di balik keperkasaan Allah, Allah itu bijaksana. Kalau kita cuma disebut Allah itu aziz, kita mungkin akan mati ketakutan. Tapi Allah itu bijaksana. Makanya sini katakan Allah itu ghani tapi dzur rahmah. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim tapi Maliki Yaumiddin. Raja di hari pembalasan, tapi dia Rahmanir Rahim. Allah itu Rabbul Alamin, pemilik segalanya, tapi dia Rahmanir Rahim. Iya sya'yudhibkum. Apa bentuk kekayaannya Allah? Apa bentuk daripada Allah itu ghani? Iya sya'yudhibkum. Kalau Allah berkehendak, Allah hancurkan, lenyapkan kalian semua, tidak butuh Allah pada kalian. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Setelah Allah hilangkan kalian, Allah yastakhlif, akan menggantikan kalian yang sudah dilenyapkan tadi, min ba'dikum, setelah kalian lenyap tadi, setelah kalian maksudnya setelah dhahabikum, min ba'di dhahabikum ma yasha. Allah akan gantikan kalian dengan makhluk yang Allah kehendaki, dengan apa yang mau kehendaki. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sebagaimana Allah ansha'akum, menciptakan kalian daripada min dzurriyyati qaumin akharin, dari keturunan golongan yang lain. Ciptakan kalian daripada keturunan golongan yang lain. Ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sebagaimana Allah menciptakan kalian dari keturunan kelompok yang lain, golongan yang lain. Artinya, sebagaimana Allah menciptakan generasi sekarang dari generasi yang dulu, yang itu makhluk-makhluk yang lain. Maka sebagaimana itu Allah ciptakan, Allah mampu menghilangkan kalian, Allah ganti. Itu ghani. Tapi sayang Allah dzur rahmah. Allah itu ghani tapi dzur rahmah. Maka karena Allah dzur rahmah, Allah tidak melakukan hal itu. Bukan karena kita kepantasan, tapi karena kehendak Allah. Allahu a'lam bishawab. Walladzi ansha'a jannati ma'rusatin, namanya situ. Allahu a'lam.